Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Belusuan kita kali ini sampai di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Di sini ada sebuah situs yang cukup luas, dinamakan situs Panjilaras. Ketika kita baru masuk area ini, kita disambut sebuah runtuhan. Ini bangunan mirip pintu masuk candi ya dulur ya. Mungkin dulu ini sebuah candi Hindu Buddha, mungkin juga karena memang wilayah Madura seperti ketahui dulu masuk wilayah area kekuasaan Majapahit. Dan di sini ada sebuah sumur kuno dulur, sudah tutup pagar. Dan di sisi kanan ini ada sebuah struktur gapura yang mulai aus dengan pagarnya terbuat dari batu andesit dan batu karang ini ya. Cuman di bagian bawah ada batu batanya, dan batu batanya khas Majapahitan ini dulur. Ini struktur sayang sekali, walaupun ini sudah semakin aus tapi eksotis nih dulur ya. Kita coba masuk areanya. Ini dinamakan situs Panjilaras karena erat berkaitan dengan tokoh Panjilaras. Tokoh Panji seperti ketahui kita semua sangat masyhur, sangat terkenal di wilayah Jawa Timur khususnya ya. Dan ini ada sebuah peninggalan. Kita nggak tahu apakah ini sebuah makam atau apa, cuma ini ada sebuah inskripsi angka tahun, kalau nggak salah 1301 Saka, kalau di Masehi 1401 Saka, kalau di Masehi 1479 Masehi. Mohon maaf kalau saya salah dulu ya. Jadi ini ada beberapa blok batu andesit, dan itu ada hiasan semacam, kemungkinan semacam prasasti gitu ya, atau bakalan prasasti, tapi kayaknya sudah aus ini dulur. Ini kalau melihat angka tersebut 1479 berarti area ini ada pada masa kerajaan Majapahit. Memang wilayah Madura dulu menjadi bawahan wilayah Majapahit setingkat kadipaten, kadipaten gitu ya. Dan ini ada beberapa ruangan ya dulu ya. Dan makam Panjilaras berada di paling belakang dalam itu, tadi termasuk makam area paling suci gitu. Dan ini ada runtuhan pagar juga. Jadi ini ada situs Panjilaras ini memiliki beberapa ruang. Dan ruang paling suci yang paling sakral adalah tempat di mana ada makam Panjilaras. Kita tidak tahu apakah Panjilaras ini yang dimakamkan di sini adalah Panjilaras seperti yang dikenal pada umumnya, kisah-kisah di Panji Asmorobangun atau gimana. Saya juga tidak bisa memastikan. Ini gapuranya sudah miring, agak sempit lur nih. Ini kalau kita masuk begini kayaknya nggak cukup. Jadi kita harus melalui jalan lain ini. Soalnya harus miring sekali, sempit ini. Itu ada situs Panjilaras. Dan itu makam yang ada di kasih nisan kain hijau itu adalah makam dari Panjilaras. Kisah Panji seperti tahui, mungkin salah satu versi ya Panjilaras di Sampang ini adalah Panjilaras itu merupakan putra dari Raja Jayengrono. Raja Jayengrono itu ada yang bilang Raja Jenggolo, cuman ada juga nama Jayengrono, yaitu Adipati Surabaya atau Raja Surabaya. Ya kita nggak tahu ya benarnya, semua tergantung pribadi masing-masing. Kita masuk ke areanya dulu. Jadi Raja Jayengrono itu memiliki waktu berburu di sebuah hutan. Dia bertemu dengan sebuah pondok, di mana pondok itu dihuni oleh seorang janda tua dengan putrinya yang bernama Centil Kuning atau Kleting Kuning. Singkat cerita, Prabu Jayengrono jatuh cinta kepada si Kleting Kuning karena kecantikannya. Jadi di sini ada beberapa makam dulur. Saya nggak tahu satu persatu nama-nama makamnya. Kita mengunjungi makam Panjilaras dulu. Singkat cerita, Prabu Jayengrono jatuh cinta dan menikah. Akhirnya ketika sudah cukup lama meninggalkan kerajaan, akhirnya Prabu Jayengrono kembali ke
istana. Dan setelah pada waktu ditinggalkan itu, kondisi Keliteng Kuning sedang hamil 3 bulan. Akhirnya setelah tidak berselang lama, lahirlah sang jabang bayi, seorang laki-laki yang diberi nama Panji Laras. Panji Laras ini memiliki kegemaran bermain adu sabung ayam gitu dulur ya. Ini makam Panji Laras khas makam-makam bangsawan Madura dulur. Jadi dihias cantik gitu, terbuat dari batu kapur putih. Ini kelihatan sekali, cantik sekali. Ini jiratnya mirip sekali dengan Mataraman sih, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Nah, akhirnya setelah dewasa, Panji Laras bertanya pada ibunya ingin menemui ayah kandungnya. Diberitahukanlah bahwa ayah kandung Panji Laras adalah Prabu Jayengkrana. Ini salah satu versi ya dulu ya. Akhirnya Panji Laras menuju ke kota raja membawa ayam jago kesayangannya. Dan kebetulan Prabu Jayengkrana juga memiliki kegemaran yang sama, yaitu sabung ayam. Dan rutin mengadakan pertandingan sabung ayam di wilayah kerajaan. Akhirnya sang pemuda Panji Laras mengikuti sayembara tersebut. Dan ayam jago Panji Laras sangat-sangat jago. Di beberapa pertandingan, ayam jago Panji Laras selalu menang. Hal itu memancing rasa penasaran sang Prabu Jayengkrana. Akhirnya dipanggillah Panji Laras ke istana. Singkat cerita, Panji Laras mengatakan bahwa dia adalah putra dari Keliteng Kuning yang ayahnya adalah Prabu Jayengkrana. Akhirnya Prabu Jayengkrana tahu bahwa yang dihadapannya adalah putra kandungnya yang sudah lama dia tinggalkan beberapa tahun yang lalu. Akhirnya dengan sukacita Panji Laras diangkat menjadi putra sang Prabu Jayengkrana. Nah, itu kisahnya. Kalau kisah yang beredar paling maklum, Prabu Jayengkrana adalah Raja Jenggolo, dan wilayah Madura ini dulu termasuk wilayah kerajaan Jenggolo gitu ya. Akhirnya setelah dewasa, setelah diangkat menjadi putra mahkota, Raden Panji Laras diberi kekuasaan untuk memimpin wilayah Madura sekaligus menyebarkan agama Islam di Madura. Itu salah satu versinya dulur. Cuman ada yang bilang bahwa Panji Laras ini adalah salah satu tokoh, yaitu Panji Laras dan Panji Liris, yang itu sangat populer di Lamongan. Panji Laras dan Panji Liris adalah sepasang pendekar kembar gitu ya, yang ikut membantu dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Lamongan. Oke dulur, mungkin sampai di sini coba kita. Mungkin kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan situs Panji Laras ini tetap terjaga dan lestari, walaupun sudah aus di sana sini ya. Kalau bisa dilakukan pemugaran gitu dulu ya, agar tetap terjaga. Oke dulur, sampai di sini coba kita. Tetap sehat agar kita bisa jalan-jalan dan belusuk lagi di lain waktu dan tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.